Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilin syarafa amma ba'd. Ikhwah dan akhwat sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan pembahasan kita sebagaimana biasanya pembahasan kitab Safinatun Najah masih pada pengantar belajar fikih ya. Masih dalam pembahasan hukum bermazhab ya. Kalau tidak salah ini adalah bagian yang keempat pembahasan kita, pembahasan hukum bermazhab, dan sekarang kita akan masuk pada pembahasan perkara yang diperselisihkan dalam hukum bermazhab, di mana pada tiga pertemuan yang lalu semuanya membahas tentang perkara yang disepakati kebolehannya berkaitan dengan hukum bermazhab. Kita sudah bahas. Bagi yang mau menyimak kembali ada rekamannya, silakan kunjungi channel kami Ayub Subandi. Dan sekarang ini adalah pembahasan yang keempat, masih berkaitan dengan hukum bermazhab, dan sekarang adalah permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Permasalahan yang diperselisihkan, al-mauqif minat tamadhub ya. Jadi yang diperselisihkan oleh para ulama ini adalah ketika mazhab ini dilazimi ya. Nah, artinya seseorang itu mau mengikat diri dengan salah satu dari empat mazhab ya. Di mana seseorang itu misalnya mengatakan bahwa saya ingin bermazhab dengan mazhab Syafi'i misalnya ya. Apa yang ditetapkan dalam mazhab Syafi'i kebolehannya, maka saya menganggap hal itu juga dibolehkan bagi diri saya. Dan jika ada yang bertanya kepada saya, maka saya akan menjawab dengannya. Apa yang telah ditetapkan dalam mazhab ya, berupa perkara yang diharamkan ketidakbolehannya, maka saya juga tidak akan melaksanakannya ya. Dan jika ada yang bertanya kepada saya maka saya akan menjawab seperti itu ya. Tentunya tidak termasuk di dalamnya adalah ta'assub ya. Bukan berarti saya akan menjadikan mazhab ini sebagai tolak ukur daripada benar dan salahnya, dan saya juga tidak akan menjadikan mazhab ini sebagai tolak ukur dari cinta dan benci saya ya. Artinya jangan sampai saya menyalahkan atau mencintai orang yang sesama mazhab saya saja, atau membenci atau menyalahkan orang yang selain daripada mazhab saya. Itu adalah ta'assub, dan itu sudah kita bahas pada pembahasan yang pertama ya. Bahwa itu tidak boleh. Semuanya mengingkari hal yang seperti itu. Namun yang kita maksud di sini adalah ketika melazimi satu mazhab, menganggap bahwa mazhab itu ya menjadikannya sebagai tolak ukur untuk pengamalannya ya, untuk pembelajarannya, pengamalannya ya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Nah, jadi dia mengikat diri seperti itu. Walaupun dia belum tahu permasalahannya misalnya, ya saya belum tahu permasalahannya. Kemudian terjadi, apa yang saya harus lakukan? Nah, karena dia sudah memutuskan untuk bermazhab, maka dia cari bagaimana ya dalam mazhab saya seperti ini. Dia cari dalam buku, dia dapatkan, oh mazhab saya seperti ini. Nah, maka dia hukumi apa yang dia lakukan itu, apa yang dialami itu
berdasarkan mazhab yang telah dia lazimi, ya, yang dia telah putuskan untuk bermazhab dengannya. Maka inilah yang kita maksud, ya, bermazhab, dan model seperti inilah yang akan kita bahas bagaimana hukumnya. Baik, di hadapan kita ada 3 mauqif, ya, minat tamadhub, 3 sikap, ya, daripada bermazhab sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Di mana yang pertama mengatakan bahwa ittijah ijabut tamadhubi, ittijahu ijabit tamadhub. Yang pertama adalah di mana mereka memandang, kelompok yang pertama ini memandang wajibnya bermazhab. Ya, wajib bermazhab. Artinya kapan seseorang itu tidak bermazhab, maka hukumnya berdosa. Wajib, ya. Wajib bermazhab. Ini pendapat yang kadang dimanfaatkan oleh oknum, ya. Oleh oknum. Saya tidak mengatakan kelompok inilah yang mengatakan, tapi yang memanfaatkan kelompok ini atau pendapat kelompok ini adalah sebagian saja atau oknum saja. Apa yang mereka mengatakan? Mereka katakan seperti ini, bahwa ya, karena bermazhab itu adalah wajib, ya, maka kalau begitu kita bangun cinta dan benci kita di atas mazhab yang kita anut masing-masing, ya. Atau mazhab itulah yang wajib, ya, mazhab itulah yang mutlak di atas kebenaran, menjadikan mazhabnya sebagai tolak ukur untuk menilai semuanya tanpa memandang adanya pendapat mazhab yang lain. Maka oknum inilah yang kita katakan sebagai sebagai fanatik, ya, fanatik. Mungkin kita berikan istilah fanatik garis kanan, ya. Jadi karena berangkat dari pendapat ini mewajibkan bermazhab, ya, kapan tidak bermazhab berdosa. Ini adalah satu kelompok, ya, tapi dimanfaatkan oleh beberapa oknum, oleh sebagian oknum, sehingga muncullah fanatik bermazhab, ya. Jadi bukan kelompok ini, tapi ada oknum yang memanfaatkan pendapat mereka. Keterangannya di sini bisa dilihat. Qala Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Ini salah seorang ulama tafsir, ya. Beliau punya tafsir Adwa'ul Bayan. Di zaman ini, ya. Beliau mengatakan mutaakhiru al-usuliyin min jami'il madahib mutbiquna kulluhum ala wujubihi. Bahwa generasi terakhir dari pakar usul fikih, ya, dari pakar usul fikih dari semua mazhab, 4 mazhab, mutbiqun kulluhum, mereka sepakat ala wujubihi, bahwa hal ini adalah diwajibkan, wajib bermazhab itu, ya. Apa alasan mereka? Alasan mereka tentunya mereka punya alasan, ya. Dan alasan mereka mengatakan hal tersebut bahwa sebagai pintu menutup gerakan yang memudah-mudahkan dalam berijtihad, ya. Jadi mereka mau menutup celah seseorang itu memudah-mudahkan berijtihad, ya. Mereka memandang sudah banyak orang yang belum sampai pada derajat mujtahid, ya, belum sampai pada derajat mujtahid,
kemudian memudah-mudahkan untuk berijtihad, padahal mereka itu belum layak untuk berijtihad. Ya. Bahkan musuh-musuh Islam juga memanfaatkan hal itu. Ya. Memanfaatkan bahwasanya seorang itu mudah untuk berijtihad. Pokoknya semua harus memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahamannya masing-masing. Akhirnya ya muncullah pemikiran-pemikiran yang nyeleneh. Makanya jangan kita jangan kita heran kalau ada orientalis yang meniupkan syubhat-syubhat, ya. Dan mereka berdasarkan juga dengan ayat-ayat, berdasarkan juga dengan hadis-hadis, ya. Jadi mereka itu menyerang Islam sendiri, meragukan agama Islam sendiri, itu berangkat dari pemahaman ayat dan pemahaman hadis. Hanya saja mereka memahami ayat atau hadis dengan sendirinya, menurut pemahaman mereka sendiri. Akhirnya datang dengan kesimpulan-kesimpulan yang nyeleneh seperti itu. Nah, inilah yang tidak diinginkan oleh kelompok ini, oleh sebagian ulama dari generasi akhir pakar usul fikih dari setiap mazhab, memandang bahwa ini berbahaya. Kalau begitu harus kita wajibkan bermazhab ini. Agar pintu ijtihad ini tidak dimasuki oleh orang-orang yang tidak layak untuk berijtihad. Nah, makanya kenapa ada sampai yang beranggapan seperti ini. Nah, alasan yang kedua mereka adalah agar orang-orang tidak mengikuti hawa nafsunya dalam memilah dan memilih pendapat-pendapat. Ya. Jadi ada benarnya juga pendapat pertama ini, mewajibkan bermazhab karena menutup pintu orang-orang memilah dan memilih pendapat sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Akhirnya mereka menetapkan bahwa ya wajib untuk bermazhab itu. Ya, karena orang-orang sekarang ya ada yang asal buka buku, lihat semua pendapat, oh ini pendapat yang bagus, ini pendapat yang mudah, ini pendapat yang dari dulu saya cari misalnya, ya. Atau buka situs, ya, di situs juga sudah disajikan semua pendapat, ya, begitu saja. Nah, sehingga seakan-akan membuka pintu bagi orang awam, ya, yang memang ada penyakit di dalam dirinya, ya, sebagian mereka, sehingga mengambil pendapat-pendapat yang mudah. Ya. Kalau istilahnya tatabu ar-rukhas, ya. Tatabu ar-rukhas. Mereka mau mencari yang mudah-mudah saja. Nah, maka kenapa sampai ada pendapat yang mewajibkan bermazhab ini? Nah, baik. Pendapat yang kedua adalah ittijah ibahati at-tamadhub, ya. Ittijahu ibahati at-tamadhubi. Nah, dan ini adalah aktsarul ulama, ini adalah kelompok terbesar ulama. Mayoritas ulama berpendapat seperti pendapat yang kedua ini. Nah, ya, jadi mereka memandang kebolehannya. Dan tidak wajib. Ya.
Ini hukum asalnya ya, boleh. Bahkan termasuk dalam kelompok ini adalah yang memandang bahwa bermazhab itu adalah sesuatu yang terbaik, paling baik, tapi tidak sampai wajib. Ya. Yang wajib menurut ulama ini adalah taklid bagi muqallid. Itu harus kita bedakan ya. Taklid dengan bermazhab itu beda. Taklid itu artinya taklid, ikut ya, tanpa mengetahui dalilnya, tapi tidak mengikat tidak mengikat diri dengan satu mazhab, tidak mengikat diri dengan satu ustadz, tidak mengikat diri dengan satu ulama, ya, dan seterusnya. Namanya taklid. Ya. Jadi misalnya dia ada permasalahan, maka dia tanyakan kepada orang yang dia ketahui. Orang yang dia ketahui bahwa dia adalah seorang alim, ya, berilmu dan paham terhadap masalah itu. Terlepas dari mazhabnya, pokoknya dia tanya saja. Ya, dia dapat suatu permasalahan, maka dia tanya ustadz itu, karena dia paham. Dapat permasalahan yang lain, ditanya ustadz itu, ternyata misalnya orangnya tidak bisa jawab, maka dia tanya ustadz yang lain. Permasalahan yang ketiga, dia tanya lagi ustadz yang lain. Nah, berarti dia tidak mengikat diri kepada satu ustadz. Itulah namanya taklid. Ya, berangkat dari ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang-orang yang paham, ya, para ulama, jika kalian tidak tahu. Yang taklid. Nah, yang kita bahas di sini adalah mazhab. Mazhab ini taklid, ia memang juga taklid pada dasarnya, tapi dia model yang lain. Melazimi satu pihak tertentu. Entah itu mazhab yang sudah paten, 4 mazhab yang lebih layak untuk dijadikan sebagai mazhab, 4 mazhab ya. Atau menjadikan ustadz tertentu, ya ada misalnya ya seperti ini. Ada yang ditanya kalau dalam permasalahan agama saya pokoknya ustadz ini aja lah. Ya ustadz ini aja. Ustadz A. Saya ada permasalahan, saya pasti akan tanya ustadz A itu. Ya. Maka secara tidak sadar dia telah bermazhab dengan ustadz A itu. Atau ada yang mengatakan ini buku sangat bagus ya. Pokoknya saya akan merujuk ke buku ini. Permasalahan apapun yang saya tidak pahami ya, pokoknya saya akan merujuk kepada buku ini oleh seorang penulis tertentu. Maka secara tidak langsung dia bermazhab dengan penulis buku itu. Secara tidak langsung dia akan bermazhab dengan buku itu. Ya. Jadi akan bermazhab juga. Walaupun dia tidak mengakui bahwa dia akan bermazhab, tapi dia telah mengikat diri dengan satu pihak tertentu. Ya. Atau ada yang mengatakan, pokoknya kalau ada permasalahan cari di Google, yang langsung saya cari adalah situs ini. Ya. Apa yang diputuskan situs B ini misalnya, maka itulah yang saya amalkan. Itulah yang saya sampaikan. Maka secara tidak langsung itulah bermazhab. Bermazhab dengan situs B. Nah, ya, jadi tadi ada yang bermazhab dengan Ustadz A, ada yang bermazhab dengan buku B misalnya, ada yang bermazhab dengan situs C. Ya, jadi semua bermazhab. Nah, sekarang pertanyaan namanya mana yang paling layak untuk dijadikan mazhab? Apakah Ustadz A? Apakah buku B? Apakah situs C? Ya. Mana yang paling layak untuk dijadikan mazhab? Yang paling layak untuk dijadikan mazhab adalah yang sudah paten. Ratusan tahun lamanya sudah jadi dan diakui oleh umat Islam hasilnya. Yaitu apa? 4 mazhab. Ya, itu adalah mazhab yang paling layak untuk dijadikan sebagai mazhab bagi mereka yang mau bermazhab. Ya.
permasalahan apapun yang Anda cari itu insya Allah ada dalam 4 mazhab itu, tidak keluar lagi dari situ. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa kebenaran itu tidak keluar dari 4 mazhab. Ya. Tidak keluar dari 4 mazhab. Kalau Syekhul Islam lagi mengatakan, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ammatus syariah, syariat secara umum tidak keluar dari 4 mazhab ini. Ammatus syariah. Nah, jadi kalau kita mau menjaga syariat, keutuhan syariat ini, ya, jangan keluar dari 4 mazhab ini. Ya. Keseluruhan syariat ini ada dalam 4 mazhab ini menurut Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan secara umum ada dalam 4 mazhab ini tadi menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalaupun ada yang keluar, itu sangat sedikit. Itu sangat sedikit, dihitung jari. Ya. Tapi sekiranya kita mau menjaga keutuhan syariat ini, maka 4 mazhab ini. Ya. Baik. Kita lihat keterangan di sini. Qala al-Qadhi Iyad. Ini salah seorang ulama Malikiyah ya. Qala al-Qadhi Iyad al-Maliki. Waqa'a ijma'ul muslimina, bahwa terjadi konsensus kaum muslimin, ijma', kesepakatan, ala ittiba'ihim. Nah, ala ittiba'ihim, mengikuti mazhab-mazhab mereka. Wa darsi madzahibihim, dan mengajarkan mazhab-mazhab mereka. Ya, jadi sudah bisa dijamin ya kebolehan dari mempelajari dan mengikuti. Mempelajari ya sebatas ilmu, kemudian ittiba, pengamalan. Ya, 4 mazhab ini itu sudah disepakati. Anda mau sholat pakai mazhab Syafi'i, Anda mau sholat pakai mazhab Hanafi, Anda mau sholat pakai mazhab Maliki atau mazhab Hambali, terserah, sah. Ya. Dari takbir sampai salam satu mazhab sah. Itu disepakati. Ya. Nah, ini pengakuan dari seorang ulama Malikiyah. Kita lihat pengakuan dari Ibnu Hubairah. Ini salah seorang ulama Hambali. Wasifan al-madzahib al-arba'ah. Beliau mengomentari 4 mazhab ini. Beliau mengatakan allati ijtama'atil ummatu ala anna kila minha yajuzu al-amal anna kullan minha yajuzu al-amalu bihi. Nah, bahwa yang telah disepakati oleh umat, ijtama'atil ummah, ijma' ya, konsensus. Anna kullam minha, bahwa semuanya ya, atau setiap dari semuanya itu, setiap dari 4 itu ya, yajuzu al-amalu bihi, boleh diamalkan. Boleh diamalkan. Apa yang kita lakukan ya, mazhab ini ratusan tahun lamanya bukan hanya dalam masalah ibadah saja. Dalam masalah penetapan hukuman berupa darah, ya, dalam masalah penghalalan ya, mahram, pernikahan, itu sudah dipakai. Apalagi kalau cuma masalah ibadah saja. Ya. Nah, Ibnu Farhun mengatakan waqa'a ijma'un nasi ala taqlidihim, bahwa kesepakatan manusia akan kebolehan taklid kepada salah satu 4 mazhab tadi. Wattifaq al-ulama ala tibaihim. Nah, di sini perlu kita lihat ya baik-baik. Kalau tadi penukilan ijma, itu beliau memakai kata annas, manusia secara umum, bahwa boleh taklid ya. Taklid adalah tadi yang saya sebutkan, bahwa tidak mengikat diri. Artinya boleh taklid kepada semua mazhab tadi. Adapun ulama ittifaq ala ittiba'ihim. Jadi di sini ijma'un nas ala taklidihim, manusia sepakat konsensus bolehnya mentaklid
taklid pada salah satu 4 mazhab tadi. Kemudian sepakat juga ulama, ya. Walaupun ittifaq ini di bawah daripada ijma. Ijma itu konsensus. Kalau ittifaq artinya kesepakatan, ya, kesepakatan juga artinya, tapi ijma lebih kuat daripada ittifaq, sekedar ittifaq. Wattifaqul ulama'i ala ittiba'ihim, mengikutinya, ya, mengikuti 4 mazhab tadi. Waliktida bimadzahibihim, al-iktida, iktida ini ya mengikuti juga, ya, sebagaimana ittiba ada al-iktida, menjadikan mazhab ini sebagai panutan, ya. Wadarsi kutubihim, dan mempelajari buku-bukunya, ya, mengajarkan buku-bukunya. Wattafaqu ala ma'akhidhihim, dan belajar. Nah, kalau di sini mengajarkan buku-bukunya dan belajar. Wattafaqu ala ma'akhidhihim, sebagaimana metode-metode mereka, ya, dalam usul fikih, dalam qawaid fikih, dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini adalah pendapat daripada jumhur, ya, mayoritas ulama. Nah, baik. Sekarang kita lihat pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa pendapat kelompok yang ketiga ini adalah ittijahu man'it tamadhubi, ya, golongan yang melarang, ya, melarang bermazhab, mengharamkan bermazhab, tidak boleh bermazhab. Pokoknya halus berijtihad, pahami Al-Quran dan Sunnah itu, ya, tidak boleh bermazhab. Nah, dan di antara ulama yang dinukilkan pendapat ini, keterangan ini, adalah Ibnu Hazm al-Zahiri, ya, Ibnu Hazm al-Zahiri. Apa kata beliau? Coba kita lihat keterangan. Falya'lam atau falyu'lam, hendaklah diketahui oleh man akhadha bi jami'i qauli Abi Hanifah, oleh seorang yang mengambil seluruh pendapatnya Abu Hanifah, au bi jami'i qauli Malik, atau semua pendapatnya Imam Malik, au bi jami'i qauli Syafi'i, atau semua pendapatnya Imam Syafi'i, au bi jami'i qauli Ahmad, ya, au bi jami'i qauli Ahmad, atau semua yang mengambil pendapatnya Imam Ahmad, mimman yatamakkan minan nadhari, di mana mereka adalah orang-orang yang sudah layak untuk an-nadhar, untuk mengamati, untuk berijtihad, ya. Apa kata beliau? Annahu qad khalafa ijma'al ummati, sungguhnya dia telah menyelisihi konsensus daripada umat ini, ya, telah menyelisihi ijma'. Nah, ini salah satu keterangan daripada Ibnu Hazm yang dipahami bahwasanya beliau ini melarang daripada bermazhab, ya. Tadi beliau berikan peringatan kepada orang yang mengikuti pendapatnya, semua pendapatnya Abu Hanifah, semua pendapatnya Malik, semua pendapatnya Syafi'i, semua pendapatnya Ahmad, ya. Berarti dipahami di sini adalah beliau menyampaikan pesan ini kepada orang yang bermazhab, ya. Baik.
Sekarang pertanyaannya, apakah benar bahwasanya maksud Ibnu Hazm ini melarang daripada bermazhab secara mutlak? Ya. Apakah perselisihan pendapat di sini ketika kita memandang ada yang mewajibkan, ada yang membolehkan, dan ada yang melarang? Apakah memang hakikat daripada permasalahan ini ada 3 pendapat seperti ini hakikatnya? Ya, jadi masalah khilaf ini, khilaf adalah khilaf hakiki atau khilaf maknawi, ataukah khilaf dari tiga kelompok ini adalah khilaf yang lafzi, khilaf yang sebenarnya tidak hakiki, ya, perselisihan pendapat yang hanya di sebagian sisi saja, ya, tidak semuanya. Nah, coba kita lihat pendapat Ibnu Hazm ini. Apakah dipahami dari pendapat beliau ini, perkataan beliau ini, bahwa beliau melarang dari bermazhab? Ternyata kalau kita lihat perkataan Ibnu Hazm ini dan kita amati dengan baik, sebetulnya tidak ada perbedaan dengan apa yang telah kita sebutkan sebelumnya. Ya. Kalau di sini kan semua disebutkan ijma, 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 ya, konsensus, konsensus, konsensus. Ya. Kemudian di sini lagi disebutkan menyelisih ijma. Lah, yang yang mana sebetulnya yang berdasarkan ijma ini? Ya, apakah pendapat ini, ya, apalagi yang di atas, ya, ini semacam ijma ini. Semua usuliyin. Nah, maka kalau kita analisa dengan baik, amati dengan baik perkataan Ibnu Hazm ini, ternyata ada kait, ya, ada satu ikatan yang sangat penting untuk kita amati, yaitu perkataan beliau, mimman yatamakkan minan nazar. Ya, mimman, bagi siapa, yatamakkan, yang mampu, minan nazar, mampu untuk menganalisa, an-nazar, untuk memandang, menganalisa, memeriksa, berijtihad. Ya, itu maknanya semuanya. Ya. Berarti bisa dipahami bahwa perkataan Ibnu Hazm ini sebetulnya tidak melarang dari bermazhab secara umum. Tapi yang beliau arahkan kritikannya ini kepada orang yang bermazhab dan sudah sampai pada derajat mujtahid. Sudah sampai pada derajat mujtahid. Maka kalau sudah sampai pada derajat mujtahid, seharusnya tidak boleh lagi bermazhab. Ya. Maka jika itu yang dimaksud, maka benar. Sebagaimana yang telah kita sampaikan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa seorang mujtahid ketika sudah sampai pada derajat seorang yang bermazhab, ya, ketika sudah sampai pada derajat mujtahid, ya, maka wajib baginya untuk berijtihad. Tidak boleh lagi untuk taklid, ya, atau bermazhab. Paling tidak bagian-bagian yang dia mampu berijtihad, dia berijtihad di situ. Sehingga makanya kita tadi disebutkan jami aqwal Abi Hanifah, semua pendapatnya Abu Hanifah. Artinya kalau Anda bisa berijtihad dalam sebagian permasalahan, ya, di mana Anda sudah layak untuk berijtihad di situ, ya, sudah memenuhi kriteria untuk berijtihad di situ, maka jangan lagi ambil semua pendapatnya, tapi pada bagian-bagian yang Anda mampu berijtihad, berijtihadlah di situ. Jangan taklid lagi, sehingga ya mungkin pada dasarnya dia masih bermazhab, tapi sebagian permasalahan dia sudah berijtihad. Ya. Makanya kita dapati ulama-ulama mazhab seperti Imam Nawawi, ya, itu menyelisih sebagian daripada pendapat mazhab. Kenapa? Karena sudah sampai pada derajat mujtahid
walaupun hanya sebatas di dalam mazhab saja, belum sampai pada derajat mujtahid mutlak. Ya. Nah, jadi di sini kita simpulkan bahwa perkataan Ibnu Hazm ini sebenarnya tidak bisa dipahami bahwa beliau melarang bermazhab secara total, ya, atau secara umum. Karena ada pengecualian, ada pihak khusus yang beliau tujukan kritikannya ini bagi mereka yang sudah layak untuk beristihad. Artinya dipahami bahwa kalau belum sampai pada derajat mujtahid, ya boleh-boleh saja untuk bermazhab, mengambil semua pendapat daripada imam tertentu, mengikat diri dengan pendapat imam tertentu dari 4 imam ini. Nah, karena sulit juga ya kalau kita katakan tidak boleh bermazhab secara umum, tidak boleh taklid secara umum, sangat sulit, sangat berat untuk kita katakan seperti itu. Kenapa? Karena coba lihat ya, orang-orang misalnya ya, orang yang baru masuk Islam, bahkan tidak tahu bahasa Arab sama sekali. Kalau tidak taklid, ngapain? Apakah dia langsung baca ya Al-Quran, baca hadis, pahami sendiri dan menyimpulkan sendiri? Nah, itu tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak satu pun orang yang mengatakan hal yang seperti itu. Ya. Maka sulit untuk kita simpulkan seperti itu ya. Maka pasti taklid itu tetap ada. Ya, taklid itu tetap ada. Nah, bahkan yang jelas-jelas melarang bermazhab, ya, melarang bermazhab. Kalau kita lihat, ya, selain Ibnu Hazm ya, ada beberapa ulama yang mengikuti pendapat ini, dan diantaranya adalah Syekh Albani rahimahullah. Syekh Albani rahimahullah, sangat jelas sikap beliau tidak terikat terhadap mazhab tertentu. Ya. Tapi di beberapa perkataan beliau isyaratkan bahwa jika memang harus taklid dengan salah satu 4 mazhab, ya, maka ini yang beliau katakan, bahwa mazhab Syafi'i atau mazhab Hambali. Itu kata-kata beliau. Ya. Dan beliau merekomendasikan mazhab yang pertama yang layak untuk diajarkan, untuk dipelajari adalah mazhab Syafi'i. Ya. Itu Syalbani. Walaupun beliau sendiri tidak bermazhab ya, tapi beliau sampaikan seperti itu. Ya. Bahwa mazhab Syafi'i adalah mazhab yang layak digunakan atau dipelajari di pertama kali kita belajar. Ya. Baik. Kemudian apa alasan-alasan daripada pendapat yang melarang bermazhab ini? Apa saja alasannya? Ya, kalau tidak tadi kita sebutkan bahwa ada golongan yang mewajibkan bermazhab itu kan ada alasannya tadi. Ya, mereka mau menutup pintu orang itu mengikuti hawa nafsu, memilih pendapat yang mudah, atau mengikuti pintu daripada bersyiat yang tidak memenuhi syarat. Nah, sekarang yang terakhir ini apa alasannya? Kalau yang di tengah kan jelas ya, bagi memandang bolehnya bermazhab itu, tapi tidak wajib. Ya, yang wajib adalah seorang mukallid itu tetap taklid. Tapi untuk mengikat diri sebagai satu mazhab itu adalah mubah. Ya, bahkan dia adalah dianjurkan 4 mazhab. Kemudian ketiga ini apa alasannya? Yang melarang bermazhab ini apa alasannya? Baik. Mungkin yang ketiga ini saya akan rinci ya. Di sini ada beberapa alasan-alasan sehingga adanya pendapat yang ketiga ini.
mungkin kita kita ambil satu alasan dulu ya. Pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan alasan-alasan yang lainnya. Satu saja dulu kita sebutkan. Ya. Kritikan yang pertama yang mereka layangkan bagi golongan yang ketiga ini, mereka mengatakan bahwa tidak boleh bermazhab karena alasannya adalah dalil itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, dalil itu adalah Al-Quran dan Sunnah dan bukan pada perkataan-perkataan imam. Ya, bukan perkataan-perkataan imam. Ya, dalil itu Al-Quran dan Sunnah, bukan perkataan imam. Kalau begitu, kita harus rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan kepada imam-imam. Karena perkataan mereka bukan dalil. Baik. Sekarang ulama yang membolehkan untuk bermazhab. Ya, ini yang menjawab ini adalah yang golongan kedua ya. Mayoritas ulama. Mereka mengatakan bahwa kita jawab kritikan ini dari kelompok yang ketiga dijawab oleh kelompok yang kedua dengan beberapa poin. Yang pertama, poin pertama, annal qawla bi anna dalil huwa al-kitab was sunnah faqat fihi kusurun. Bahwasanya memahami dalil itu sebatas Al-Qur'an dan sunnah saja. Fihi kusurun, yaitu adalah satu kekurangan ya. Satu kekurangan. Kenapa? Anna dalil huwa, karena yang dimaksud dengan dalil itu adalah ma yutawassal bi sahihin nadhari fihi. Yang dimaksud dengan dalil itu adalah sesuatu yang dengannya kita bisa sampai pada pendapat yang benar, pada pengamatan yang benar, pada analisa yang benar. Ya, bin nadhari bi sahihin nadhari fihi ila matlubin khabari. Yang dengannya kita bisa sampai pada analisa yang benar ya, menuju pada apa yang menjadi tujuan dari khabar ya, tujuan daripada Al-Quran dan Sunnah. Kama dzakara dzalika a'immatu al-usul, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama-ulama usul fikih. Ya, jadi itu yang disebut dengan dalil ya. Dalil itu adalah sesuatu yang bisa mengantarkan kita kepada pengamatan atau analisa yang benar sehingga dapat menggapai maksud daripada khabar itu. Ya, khabar itu ya itulah Al-Quran dan Sunnah. Ya, itulah yang dimaksud dengan dalil. Ya, jadi dalil itu adalah yang mengantarkan kita ya, menganalisa dengan baik dan benar sehingga sampai pada apa yang diinginkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Nah, nah maka di sini disebutkan dalil itu bukan sebatas Al-Quran dan Sunnah saja. Ya. Fahunaka aidon al-ijma'. Ya, di sana ada ijma', ada konsensus ulama, itu adalah dalil juga. Wal qiyas, di sana ada analogi, qiyas. Wal adillatul masyhura al-madhkura fi kutubil usul. Ya. Dan dalil-dalil yang lain yang masyhur ya, yang sudah disebutkan dalam buku-buku usul fikih. Ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan dalil. Jangan batasi dalil pada Al-Quran dan Sunnah saja. Dalil itu adalah petunjuk untuk bisa sampai pada analisa yang benar sebagaimana yang diminta oleh Al-Quran dan Sunnah itu. Jadi jangan batasi
dalil itu pada Al-Quran dan Sunnah. Tapi ada juga ijma, ada qiyas, ada dalil-dalil. Kalau dalil yang disepakati itu ada 4 ya. Al-Quran, Sunnah, kemudian ijma, dan qiyas. Ini disepakati oleh 4 mazhab. Selebihnya, masing-masing mazhab itu punya dalil-dalil tertentu. Dan itu adalah dalil yang diperselisihkan. Dalil yang paling banyak itu dalam mazhab Maliki. Ya, dalilnya paling banyak itu. Kemudian dalam mazhab Hambali juga ada beberapa. Ya, kemudian dalam mazhab Hanafi. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i cuma 4 memang dalil. Dalil itu cuma 4 saja. Nah, dalam 3 mazhab yang lain itu banyak, lebih daripada 4. Dan semua lebihnya itu adalah dalil yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan yang paling banyak dalilnya adalah mazhab Maliki. Nah, jadi jangan batasi dalil itu hanya pada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, jawaban yang kedua, poin yang kedua ya, dari jawaban kelompok yang kedua ini, yang membolehkan bermazhab atas kelompok yang melarang bermazhab, bahwa annal kitab wa sunnah nususun. Jadi kitab dan sunnah itu adalah nas. Ya. Yastakhriju minhal mujtahid, di mana dari nas-nas itu ya para mujtahid mengeluarkan apa? Al-ahkam, hukum-hukum darinya. Ya. Jadi para mujtahid itu mengeluarkan hukum dari nas-nas itu. Walaysa fiha ahkam. Ya, walaysa fiha ahkam. Di mana Alkitab wa sunnah itu bukan hukum, belum dikatakan sebagai sebuah hukum. Nanti mujtahid datang melihat Al-Quran dan Sunnah itu, ayat dan hadis itu, kemudian menyimpulkan hukum. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu belum dikatakan hukum, tapi dia adalah nas. Nanti mujtahid datang memahami Al-Quran dan Sunnah itu, barulah muncul hukum. Ya, barulah muncul hukum. Nah, walaysa fiha ahkam, bal fil kitabi was sunnati nususun yastanbitu minha al-mujtahid al-ahkam. Bahkan di dalam Alkitab was sunnah, dalam ayat dan hadis itu nas-nas yang para mujtahid harus beristihad dulu, beristinbat dulu sampai mengeluarkan hukum itu. Ya, jadi hukum-hukum yang disimpulkan oleh para mujtahid, ya kan ada yang sudah sampai qat'i ya, artinya mereka tidak berbeda pendapat dalam hukum itu sifatnya qat'i. Ada juga yang ulama akhirnya berbeda karena dia sifatnya zonni, ya. Kesimpulan-kesimpulan mereka berbeda, padahal sama-sama merujuk pada ayat yang sama, kemudian hadis yang sama, tapi hukum yang mereka hasilkan itu berbeda. Kenapa? Karena sifatnya zon, sifatnya dugaan, sifatnya prasangka. Ya, jadi dalil itu ada yang sifatnya praduga. Nah, jadi sifatnya dugaan saja. Tidak bisa dipahami dengan satu jadi dalalahnya, petunjuknya yang ada dalam ayat itu, dalam hadis itu, ya, zoniud dalalah, ya, dia sifatnya dugaan, bukan sifatnya qat'iyud dalalah, sifatnya pasti. Ya. Jadi ada satu ayat yang memang dipahami dengan satu pemahaman, ada ayat yang dipahami 2 pemahaman, 3 pemahaman, 4 pemahaman, begitu juga dengan hadis. Nah. Itu yang kedua. Ya. Jadi Al-Qur'an dan Sunnah itu belum dikatakan hukum. Ya. Belum dikatakan hukum. Nanti mujtahid datang menyimpulkan hukum yang ada dalam kitab was sunnah. Bahkan diantara nas ya mereka harus beristinbat, beristihad dulu. Nah. Kemudian yang ketiga adalah annalladzi yadhhar min kalamil mu'tarid, bahwasanya ya nampaknya kritikan yang dilayangkan oleh kelompok yang ketiga ini ya, yang melarang bermazhab ini, annahu, ya dipahami dari kritikan itu, annahu, bahwasanya ia yaj'al al-mujtahid qasiman lil kitabi was sunnah. Jadi seakan-akan dia jadikan mujtahid itu, para ulama itu sebagai tandingan daripada Alkitab was sunnah.
tandingan daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi ada Al-Quran, ada Sunnah, ada ulama. Coba, ya, Al-Quran, Sunnah, kemudian tandingannya adalah ulama. Jadi ulama itu seakan-akan tandingan daripada Al-Quran dan Sunnah. Wa ka'anna amamana khiyaraini mutanaqidain. Seakan-akan kita menghadapi dua perkara yang berbeda. Ya. Yang pertama adalah Alkitab was Sunnah, ya. Yang pertama adalah Kitab was Sunnah, dan yang kedua adalah aqwalul ulama. Yang kedua adalah perkataan-perkataan ulama. Ya. Nah, jadi dipahami seperti itu dari kritikan yang kelompok ketiga ini, ya. Seakan-akan dikotomikan antara Al-Quran dan Sunnah itu dengan ulama. Sehingga kita harus memilih, pilih Al-Quran Sunnah atau pilih ulama. Nah, maka di sini sebutkan walaisal amru kadzalik. Padahal ya, perkara tidak seperti itu. Ya, kenyataannya tidak seperti itu. Kenapa? Li'anna aqwalal a'immati, karena pendapat-pendapat ulama itu, perkataan-perkataan ulama itu, hiya ibara an fuhumin lil kitabi was sunnati. Karena dia adalah ibarat, ya, dia adalah ibarat daripada pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ya. Fahiya fil haqiqati takribun lil kitabi was sunnati lil ummah. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa perkataan ulama itu adalah pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Secara hakikat itulah, ya, pendekatan Al-Quran dan Sunnah kepada umat, ya. Walaisat qasiman laha, dan bukan tandingan Al-Quran dan Sunnah. Kita ini bisa paham Al-Quran dan Sunnah itu berdasarkan pemahaman ulama. Tidak bisa kita pahami Al-Quran dan Sunnah itu dengan pemahaman kita sendiri, ya. Ya, jadi kalau misalnya mau dipaksakan, ya, pokoknya pahami Al-Quran dan Sunnah secara sendiri saja. Nah, sekarang ketika saya memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman saya pribadi, apakah tidak memakai pemahaman? Ya. Apakah saya langsung menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah saya langsung bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah menyampaikan pesan itu kepada saya? Kan tidak juga. Berarti di mana saya membaca Al-Quran dan Sunnah? Dalam buku-buku. Kemudian bagaimana membacanya? Apakah saya langsung memahami maksud Allah, memahami maksud Rasulullah dalam nas-nas itu? Kan tidak. Saya harus membutuhkan pemahaman juga. Ya, saya berpikir memahami ayat itu. Yang intinya akan berdasarkan pemahaman saya juga, ya. Nah, apakah pemahaman saya itulah Al-Quran dan Sunnah? Kan tidak juga. Sebagaimana kita, ya, tadi sebagaimana disebutkan bahwa pemahaman ulama itu bukanlah Al-Quran dan Sunnah. Nah, sekarang apakah ketika kita memahami Al-Quran dan Sunnah, maka secara otomatis pemahaman kita itulah Al-Quran dan Sunnah? Kan tidak juga, ya, kan tidak juga. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, kalau alasannya ulama kan itu manusia biasa, bisa benar, bisa salah. Ya. Nah, maka kritikan itu ya bawa juga ke diri kita. Memangnya kita ini kalau paham Al-Quran memahami Al-Quran dan Sunnah, membaca Al-Quran dan Sunnah itu tidak akan pernah salah? Ya. Tidak akan pernah salah. Kita akan terjaga dari kesalahan. Ya, ulama itu akan salah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Apakah kita tidak akan salah? Kalau kita mengaku bahwa kita ini tidak akan pernah salah, ya berarti subhanallah, kita ini sudah mencapai derajat lebih daripada para ulama. Bahkan sudah sampai nabi, ya, tidak terjaga lagi dari kesalahan. Sudah maksum. Mustahil kita jawabnya seperti itu. Maka kita akan jawab, ya kita juga akan salah. Nah, kalau kita juga salah, para ulama salah, berarti kita akan sama-sama salah. Iya, benar. Nah, sekarang pertanyaannya, mana banyak kesalahan kita? Mana banyak kesalahan saya dengan kesalahannya Imam Syafi'i? Kesalahan saya dengan kesalahannya Abu Hanifah?
kesalahan saya dengan kesalahannya Imam Malik, Imam Ahmad. Tidak usah mereka ya, tidak usah jangan menunggu, hadapkan saya dengan mazhab. Hadapkan dulu saya dengan satu imam saya dulu. Ayub Subandi, Imam Syafi'i, atau Imam Malik, atau Abu Hanifah, atau Imam Ahmad. Satu saja, tidak usah semuanya. Karena mazhab itu kan bukan satu ulama. Mazhab itu rentetan ulama, banyak, ratusan ulama di dalamnya. Ini satu saja dulu diambil. Atau tidak usah dulu ulama yang paling tinggi ya. Ulama dari kalangan akhir saja dari setiap mazhab. Diambil dari mazhab Syafi'i misalnya ada Ar-Ramli, ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dari Abu Hanifah misalnya kita ambil ya misalnya Al-Kasani. Kemudian dari Malikiyah kita ambil misalnya ya contohnya adalah Al-Qayrawani. Ya, atau dalam mazhab Hambali kita ambil misalnya Mar'i Al-Karmi ya dan seterusnya. Sampai ulama generasi akhir dari setiap mazhab pun saya pribadi ya tidak bisa dibandingkan dengan mereka ya. Tidak bisa dibandingkan sekarang ini ya kalau kita bayangkan. Belum lagi kalau saya berhadapan dengan mereka secara nyata ya, misalnya anggaplah mereka masih hidup. Berhadapan dengan mereka mungkin ya mulut saya ini tidak bisa bergerak berbicara di hadapan mereka. Ya. Kalau saya berhadapan langsung dengan mereka. Jadi sulit kalau kita mau banding-bandingkan seperti itu. Itu baru satu ulama. Mazhab ini memangnya satu ulama? Tidak. Ratusan ulama di dalamnya. Mazhab ini ijtihad jama'i. Ya. Kemudian mau disandingkan dengan ijtihad satu orang. Ya. Semisal saya ini, kemudian disandingkan dengan mazhab, ini sangat tidak masuk akal. Ya. Baik. Nah ini kritikan yang pertama, ya tidak apa-apa kita akan lanjutkan insyaallah. Kritikan-kritikan yang lainnya terhadap mazhab dari pihak yang ketiga ini, dari golongan yang ketiga ini, dan kita akan lihat bagaimana jawaban-jawaban daripada yang membolehkan bermazhab. Baik. Sekira cukup, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Atau mungkin ada 1-2 pertanyaan, kami persilakan. Jadi demikianlah pembawaan taklim dari Ustaz Subandi. Atas pembawaan taklimnya Ustaz, kami ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan. Wa iyyakum wa iyyakum. Kemudian kepada ikhwah yang mungkin memiliki pertanyaan mengenai materi yang telah dibawakan oleh Ustaz, mungkin bisa mengaktifkan mic-nya dan bisa menanyakan pertanyaan langsung kepada Ustaz. Ya. Dan mungkin kepada akhwat mungkin bisa mengetik pertanyaannya di kolom chat. Nah, silakan ikhwah yang punya pertanyaan. Silakan. Kami persilahkan untuk mengaktifkan mic-nya. Fadhal. Silakan ikhwah. Tafadhol. Dari akhwat tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, kalau memang tidak ada, kita cukupkan saja. Syukran wa barakallahu fikum. Nasallahu azza wa jalla an yuwaffiqana bi ilmin nafi' wal amalus salih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.